Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Michelle yang berjalan di tengah acara pernikahan orang. Tanpa basa-basi, dia langsung mengajak si calon pengantin pria untuk mabar pusreng dengannya. Keesokan paginya, kejadian semalam pun langsung menjadi trending topik di media sosial. Ternyata diketahui bahwa Michelle ini memiliki sebuah penyakit unik yang dimana dirinya suka tidur sambil berjalan atau biasanya kita kenal sebagai sleepwalking. Tapi yang bikin Michelle ini spesial yaitu selama dia tidur berjalan, dia akan mencari pria untuk diajak mabar pusreng. Rekan kerjanya pun menyarankan agar Michelle mengambil cuti selama beberapa hari dan pergi berobat ke dokter. Adegan pun beralih kepada seorang pria parubaya bernama Albert. Beliau bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran cepat saji. Bisa dibilang Albert ini orangnya sangat omes sekali. Gara-gara kebanyakan ngelamun jorok, dia pun tidak sengaja menumpahkan kopi panas ke seorang pelanggan bernama Tanner. Albert pun merasa sangat kesal dan tidak terima karena dimarahin di depan umum seperti itu. Albert yang tahu bahwa Tanner bekerja sebagai dokter spesialis masalah tidur, akhirnya mempunyai ide cemerlang. Diam-diam dia pun menyelinap masuk ke dalam mobil dan mengirimkan Tanner ke dunia lain. Kemudian dia pun mengambil alih identitasnya dan cosplay menjadi dokter gadungan. I'm a very gifted doctor too. Sesampainya di klinik, Albert pun sempat panik saat resepsionis meminta kartu identitasnya. Apalagi saat satpam mulai datang untuk mengeceknya secara langsung. Albert pun berniat untuk mengurungkan niatnya dan kabur dari sana, namun tiba-tiba ternyata itu adalah prank semata dari teman-teman kerja barunya. Kebetulan Dr. Tanner baru saja ditempatkan di sana, sehingga teman-teman kerjanya itu belum tahu seperti apa wajah Dr. Tanner. Selesai sambutan, Albert pun langsung diantar ke ruang kerjanya. Di sana sudah ada seorang pasien yang ternyata adalah Michelle. So this is where the sleep study happens? Michelle pun langsung menceritakan tentang masalah yang dialaminya. Albert pun berakting berpura-pura memahami Michelle, walaupun sebenarnya dia tidak mengerti apa-apa. We're gonna take really good care of you. I decided to move here. Malam harinya terlihat Albert yang sedang lembur sendirian di ruangannya. Tiba-tiba ada bayangan dirinya yang muncul dan menyuruh Albert untuk tidak melakukan hal-hal buruk. Bayangan dirinya itu tahu bahwa Albert ini hanya ingin memanfaatkan Michelle untuk kesenangan pribadinya. I was talking to myself. It's part of my... Good night, doctor. Good night. Keesokan harinya, sesi pertama pengobatan untuk Michelle pun dimulai. Di sini Michelle mulai dimonitor oleh Albert dan seorang perawat. Albert pun kemudian menyuruh perawat tersebut untuk pulang agar dia bisa melancarkan aksinya. Tak lama setelah Michelle tidur, dia pun mulai terbangun dan mengalami sleepwalking. Michelle memanggil Albert dari balik kaca dan memamerkan 2 buah gunung kembarnya. Sialnya rekan kerja Albert yang bernama Pamela datang dan merusak suasana. Alhasil, rencana Albert untuk mempusreng Michelle pun gagal total. Oh my God, I'm so sorry. Keesokan paginya, Michelle mendapatkan telepon dari keponakannya. Albert yang penasaran akhirnya membuntuti Michelle ke rumahnya untuk menemui keponakannya yang bernama Katie. Usut punya usut, ternyata Katie juga mengalami masalah yang sama dengan Michelle. Bedanya dari si Michelle, Katie ini akan ke-trigger melakukan sleepwalking jika dia mendapatkan sugesti dari seseorang. Melihat daun muda yang lebih mantap, akhirnya Albert pun mengubah targetnya dan beralih mengincar Katie. Can make me do things just by asking. Malam harinya, Albert menyusup ke rumah Katie dan memberikan sugesti-sugesti pusreng, tetapi usahanya itu kembali gagal karena bayangan diri Albert mengatakan bahwa ada seseorang di luar yang sedang mengawasi mereka. We should get him to go away too. I have to go, but I promise. Keesokan paginya, seorang pria bernama Nicky datang ke ruangan Albert dan mengaku sebagai pasien baru. Nicky mengatakan bahwa dia mengetahui perbuatan Albert semalam.
Nikki pun mengancam akan memberitahukan perilaku Albert kepada semua orang jika dia tidak berhenti melakukan hal tersebut. Tetapi nampaknya Albert tidak peduli dengan ancaman itu. You be well now. Semakin hari, Albert semakin berani untuk mendekati Katie. Hingga pada suatu hari, dia sengaja menabrakkan dirinya dengan Katie saat berada di kafe. Mereka berdua pun akhirnya berkenalan dan mengobrol sejenak. Di sini Albert sengaja memamerkan tanda pengenalnya agar Katie tahu bahwa dia bisa membantu Katie dengan masalahnya. Oh God, no, I can't afford a place like that. My car won't start. Sementara itu, penyakit Michelle kumat lagi dan dia kembali mengalami sleepwalking. Pamela pun hampir celaka saat berusaha menghentikan Michelle. Beruntungnya, di situ ada perawat lain dan mereka berdua akhirnya berhasil menenangkan Michelle. Kembali ke Albert dan Katie. Katie mengajak Albert untuk mampir ke rumahnya. And it didn't bother you. Sesampainya di sana, mereka pun langsung disambut oleh pacar Katie yang bernama Leo. Albert pun terlihat sangat tidak senang dengan kehadiran Leo. Rencananya untuk bisa mabar pusreng dengan Katie malam itu tentu saja gagal total. Dr. Tanner, you okay? I'll be right down. Okay. Keesokan harinya, Michelle pun merasa terkejut saat mengetahui Katie dan Albert sudah mengenal satu sama lain. Michelle mulai merasa ada yang janggal saat melihat Albert menatap Katie. Di sini Albert menyarankan agar Katie tidak tinggal bersama dengan Leo untuk sementara waktu. Albert beralasan bahwa itu merupakan langkah awal untuk mengobati penyakit Katie. Padahal itu merupakan rencana Albert untuk menyingkirkan Leo. We'll be at the motel. I'm sorry. Malam harinya, Albert membuat seolah-olah Katie mengirimkan pesan kepada Leo. Kemudian saat Katie mulai sleepwalking dan menemui Leo, Albert datang dari arah belakang dan langsung mengirimkan Leo ke dunia lain. Keesokan paginya, polisi pun datang ke kediaman Katie untuk memberitahukan kabar kematian Leo. Katie pun tentu saja syok dan tidak mengingat apa-apa karena semalam dirinya dalam pengaruh sleepwalking dan tentu saja dia sedang tidak sadar. Di sisi lain, Michelle merasa ada yang tidak beres. Michelle pun menemui Albert untuk menceritakan kejadian yang menimpa Katie. Menurut Michelle, Katie sangatlah tidak mungkin melakukan hal buruk kecuali ada orang yang memancingnya. Albert pun berusaha menenangkan Michelle dan meyakinkan Michelle bahwa dia bisa menyembuhkan Katie. Albert kemudian meninggalkan Michelle karena dia melihat Nikki yang kembali datang ke kliniknya. Di sini Nikki kembali memancing Albert untuk mengakui perbuatannya dan itu membuat Albert kesal. Saat Albert memanggil Pamela, tiba-tiba Nikki sudah menghilang dari ruangannya. Malam harinya, Albert ditemani Michelle mulai melakukan pengobatan dalam tanda kutip kepada Katie. Sementara itu, Pamela yang melihat cara kerja Albert yang aneh, mulai merasa ada yang tidak beres. Akhirnya, Pamela pun diam-diam mencoba mencari tahu informasi tentang Dr. Tanner melalui koneksinya. Temannya pun mengirimkan email berupa foto dan beberapa informasi tentang Dr. Tanner. Betapa terkejutnya Pamela saat melihat foto Dr. Tanner yang tentu saja berbeda dengan wajah Albert yang sekarang. Belum sempat Pamela melaporkan hal itu kepada pihak berwajib, Albert menyerangnya dari belakang dan langsung membuatnya tewas. Setelah itu, Albert membuat seolah-olah Michelle lah yang telah menghabisi Pamela. Michelle kemudian ditangkap dan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Michelle pun akhirnya tahu bahwa semua ini adalah ulah Albert, si dokter gadungan. Selama Michelle dikurung di rumah sakit jiwa, Albert menggunakan kesempatan ini untuk modus kepada Katie. Albert mengatakan jika Katie tidak segera menyembuhkan penyakitnya, maka dia akan berakhir seperti Michelle. Albert pun menyarankan bahwa Katie harus melakukan treatment di rumahnya nanti malam. Katie yang tidak ingin berakhir seperti tantenya, akhirnya pasrah dan menuruti segala perkataan Albert. Whoa. Malam harinya, Albert sudah mempersiapkan makan malam romantis di rumahnya. Awalnya Katie merasa bingung, namun dia mempercayai Albert bahwa ini merupakan salah satu langkah treatment penyembuhannya.
Sementara itu, perawat-perawat omes di rumah sakit jiwa yang mengetahui penyakit Michelle berniat memanfaatkannya untuk mabar pusreng. Beruntungnya Michelle cerdik dan tidak terpancing dengan hal itu. Dia sengaja berpura-pura terpancing dan saat ada kesempatan, dia pun menyerang si perawat dan berlari mencari jalan keluar. Michelle kemudian mengambil kunci mobil dan berhasil kabur dari rumah sakit jiwa. Kembali lagi ke Albert, Albert pun mulai menyatakan perasaannya kepada Katie. Katie yang merasa ketakutan berusaha untuk kabur dari sana. Namun sayangnya, Albert berhasil menghentikannya dan membuat Katie pingsan. Di sisi lain, Michelle yang berhasil kabur pun diam-diam menyelinap masuk ke rumah Albert. Di sini Michelle berusaha meyakinkan Katie bahwa selama ini mereka berdua dimanfaatkan oleh dokter gadungan. Beruntungnya di saat yang tepat, Katie berhasil sadar dan balik menyerang Albert. Singkat cerita, Michelle dan Katie berhasil selamat. Polisi pun datang ke TKP untuk menangkap Albert, si dokter gadungan. Albert pun kemudian dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, dan dengan begitu film pun berakhir. Nah, seperti itu lalu cerita dari film Stalked by My Doctor. So, bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini? Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. See you di Setiawan, thanks for watching video, and until next time.